Tetapi Trump 2.0 ini menurut saya memang lebih agresif, lebih radikal, dan beberapa pikirannya sulit dimengerti oleh dunia. Misalkan soal Gaza, soal Kanada, soal Greenland, dan sebagainya. Jadi menurut saya tidak harus ASEAN menghukum Myanmar, mempenalti Myanmar, bukan itu. Tapi bersama-sama Myanmar cari jalan keluar agar ini ada solusi yang baik. Tidak baik bagi Myanmar, tidak baik bagi ASEAN kalau masalah ini belum ada solusi yang bijak, solusi yang tepat. Ini sudah melampaui batas kemanusiaan ya yang terjadi di Gaza. Indonesia harus ikut mendorong semua komunitas di dunia. Apa kita biarkan? Apa adil, apa manusiawi, ada tragedi yang begitu sulitlah untuk digambarkan. Situasi politik global saat ini jauh dari kondusif. Konflik di Ukraina belum selesai. Gaza masih memanas. Diplomasi multilateral mengalami kemunduran. Genderang perang dagang makin kencang. Kali ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk memahami situasi geopolitik terkini dan akibatnya bagi kita semua, dan bagaimana Indonesia bisa mengambil peran, tentunya bersama saya, Sheila Oktarina di Bincang Liputan 6 akan mengupasnya bersama seorang negarawan sekaligus Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Halo Pak SBY, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Sheila. Baik juga Pak. Ini sibuk apa sekarang Pak? Santai, meskipun santai-santainya ya masih tetap mengikuti perkembangan dunia sambil melukis, sambil ya memikirkanlah bagaimana negeri ini makin ke depan makin bagus. Luar biasa. Kalau kita ngomongin dunia nih Pak, situasi dunia saat ini memang semakin kompleks ya. Ya rumit lah kalau bisa dibilang, seperti yang sempat Bapak sampaikan pada akhir 2024 lalu. Indonesia ini punya peran penting dalam diplomasi internasional. Nah, sebagai middle power di tengah polarisasi yang sedang terjadi, pada 6 Januari 2025 Indonesia itu kan resmi bergabung dalam kelompok negara-negara berkembang, BRICS ya. Iya. Dan ini kalau dari Bapak sendiri melihat bagaimana Pak dampak keanggotaan tersebut baik bagi Indonesia sendiri maupun bagi ASEAN Pak? Itu isu yang hangat, boleh dikatakan begitu. Waktu saya bepergian ke luar negeri, di banyak negara saya ditanya tentang ini. Di dalam negeri juga begitu. Intinya tepat atau tidak tepat, bagus atau tidak bagus, Indonesia resmi masuk BRICS. Pandangan saya sebenarnya boleh saja, sah saja Indonesia masuk BRICS. Karena Indonesia itu kan negeri berdaulat, menjalankan politik bebas dan aktif, dan di era saya dulu all direction foreign policy. Jadi sah saja, dan kemudian tentu kita punya kepentingan dengan masuknya Indonesia ke BRICS. Harapan kita mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang real sesuai dengan kepentingan nasional kita. Nah kemudian memang kalau kita analisis secara lebih mendalam, apa sih kira-kira permasalahan yang mungkin kita hadapi dengan masuknya Indonesia ke BRICS. Begini, BRICS dulu sebetulnya itu bukan political blocks, lebih pada blok ekonomi. Seperti juga G7, G8 sebelum Rusia akhirnya meninggalkan G7. Kemudian juga ada APEC, ada OECD, dan BRICS sendiri itu economic blocks. Nah sekarang, to be frank, itu menjadi political and economic blocks. Artinya apa? Tentu ada peluang bagi Indonesia dengan masuk BRICS, tapi juga ada tantangannya. Yang saya maksudkan begini, Barat, utamanya Amerika Serikat, karena BRICS sudah menjadi blok politik dan ekonomi,
menganggap ini rival, ini tantangan, ini lawan. Oleh karena itu Indonesia harus siap, karena itu pilihan kita, kebijakan luar negeri Presiden Prabowo menghadapi tantangan apapun harus siap. Misalnya, kita berharap meskipun sebagai pendatang baru mungkin Indonesia belum termasuk pemegang saham utama dalam BRICS. Tetapi mungkin ada peluang kita, misalnya untuk akses pasar barang-barang dan jasa Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri. Mungkin juga ada peluang investment and trade yang lebih besar lagi. Itu benefitnya. Tetapi kalau misalkan Amerika misalnya, kita tidak bisa melarang Amerika untuk bersikap, wah ini negara-negara BRICS katanya menggantikan dolar dengan currency-nya sendiri, nanti akan saya kasih tarif negara-negara BRICS, misalnya begitu. Kemudian Indonesia misalkan dianggap melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok baru-baru ini, begitu. Mungkin oleh Amerika ini kok memusuhi Amerika, karena rivalitas Tiongkok dan Amerika makin meningkat dan luar biasa. Intinya kita harus siap-siap, tetapi bagi saya kebijakan luar negeri sudah dipilih oleh Indonesia, oleh pemimpin kita yang baru, ya siap-siap cari peluang sebanyak-banyaknya, maksimalkan keuntungan setelah menjadi anggota BRICS, kemudian cari jalan keluar agar kita tidak mendapatkan kerugian dengan masuknya BRICS ini. Pahamlah itu situasi dunia dan kemudian kita merumuskan sendiri kebijakan yang tepat dan langkah-langkah yang tepat pula setelah Indonesia masuk BRICS. Nah, tapi Pak, pada saat hampir bersamaan juga ini Indonesia melanjutkan aksesi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Ini menurut pandangan Bapak, apakah memang keanggotaan OECD ini penting untuk didorong atau ini hanya sebatas penegasan agar tidak dicap lebih berat ke Rusia dan kawan-kawan, Pak? Sebetulnya tidak menurut pandangan saya, karena kalau Indonesia masuk OECD, tidak berarti ini penyeimbang lantaran kita masuk BRICS. Sekali lagi, OECD di mata saya hingga saat ini masih relatif netral. Ya, sedangkan BRICS sudah masuk yang saya katakan tadi, blok politik dan ekonomi. Mengapa netral? OECD ini meskipun salah satu pilarnya adalah demokrasi dan open market, tetapi dia tidak kaku, lentur. Memang negara-negara barat, terutama developed country, itu masuk OECD. Tetapi emerging markets juga sudah masuk OECD. 38 anggotanya sekarang ini, tetapi seperti negara-negara BRICS sebetulnya yang asli ya, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, itu menjadi mitra utama OECD. Meskipun Rusia lantaran mengambil Crimea dulu dibatalkanlah posisinya sebagai mitra utama. Tapi yang lain tetap di situ. Jadi BRICS pun para anggotanya juga ada di situ. Jadi tidak boleh ini berhadapan antara OECD dengan BRICS. Nah kalau ditanya apakah ada manfaatnya bagi Indonesia, ada. Begini, bergabung dengan OECD, kita akan masuk dalam suatu komunitas besar yang saling membagikan informasi yang benar tentang market, tentang global economy, tentang investment, tentang trade, tentang competitiveness, tentang teknologi, almost everything. Indonesia perlu itu, agar kita juga punya daya saing karena kita mengerti ekonomi global dan pasar yang ada di tingkat dunia. Dan jangan lupa sebetulnya Indonesia sejak tahun 2007, sama si Presiden, itu sudah menjadi mitra utama OECD. Dan hubungan kita bagus. Saya pernah datang ke main office OECD di Prancis. Pemimpinnya, Secretary Guira itu sahabat dekat saya. Jadi menurut saya sejak lama kita bermitra dengan OECD dan menurut saya bagus saja kalau dilanjutkan dengan cara kita berperan dengan baik, tidak usah masuk dunia politik yang tidak kaitannya sama OECD sehingga kita dapat benefitnya secara real. Baik, oke. Pak,
Ini kalau kita lihat ada Donald Trump 2.0 ya, ini sudah Iya. kembali ke Gedung Putih dengan mandat yang jauh lebih besar dibanding periode pertamanya. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak, pendekatan atau diplomasi seperti apa yang kira-kira harus diambil Indonesia terhadap Amerika Serikat? Haruskah kita reaktif? Dan ini kalau saya ingat-ingat ya Pak ya, ada kata-kata Bapak yang memang membekas ini di saya gitu Pak ya. Dan ini sering sekali diucapkan dalam sejumlah kesempatan, misalnya think outside the box. Ya. Ya. Dan kalau kita kaitkan ini dengan kepemimpinan di eranya Trump nih 4 tahun ke depan, ini kira-kira peluang apa yang bisa Indonesia manfaatkan dan begitu juga sebaliknya, hal-hal apa yang perlu kita waspadai Pak? Ya, itu pertanyaan bagus dari Liputan 6. Saya akan menjawabnya dengan melihat dua konteks ya. Konteks pertama, Donald Trump dengan dunia, kita juga bagian dari dunia. Donald Trump dengan kepentingan Indonesia. Terus tadi ditanyakan diplomasi kita seperti apa, apakah kita harus bereaksi secara spontan dan seterusnya. Begini, Trump ini memang semua sudah tahu memiliki pikiran-pikiran yang kadang-kadang unthinkable gitu ya. Tetapi Trump 2.0 ini menurut saya memang lebih agresif, lebih radikal dan beberapa pikirannya sulit dimengerti oleh dunia. Misalkan soal Gaza, soal Kanada, soal Greenland dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihatnya begini, saya mantan pemimpin dunia, former world leader. Saya khawatir ya kalau kebijakan Trump ini, doktrin Trump ini oleh Amerika dianggap sebagai doktrin baru, dianggap begini sekarang Amerika melihat dunia, maka ini bisa menimbulkan chaos, disorder, dan juga mungkin bisa menggantikan tatanan dunia yang lama. Yang kita kenal, world order sekarang ini adalah buah setelah perang dingin berakhir. Nah, dengan manuver Trump seperti ini, doktrin Trump seperti ini, kalau Amerika tetap melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh Trump, saya melihat kita belum tahu seperti apa tatanan dunia yang baru. Tetapi yang jelas ada namanya world disorder. Bukan world order, new world disorder. Ini banyak. Misalkan jika perang tarif dan perang dagang makin menjadi-jadi, maka akan ada disruption dalam perekonomian global. Kemudian pendekatan tentang seolah-olah Eropa tidak penting, NATO tidak penting, Ukraina akan diselesaikan secara bilateral, misalkan Rusia, Amerika. Itu juga sesuatu yang sangat baru, unthinkable bagi Rusia, mungkin akan mengubah juga tatanan dunia di belahan Eropa. Yang lain-lain juga begitu. Sehingga ya kita belum tahu dampak jangka pendeknya sudah kita rasakan. Dunia sudah merasakan. Jangka menengah, jangka panjang, nobody knows. Belum ada yang tahu. Mudah-mudahan tidak buruk bagi dunia kita. Begitu. Nah, kemudian kalau Indonesia, menurut saya Indonesia tidak perlu overreact. Tetaplah cool, tenang, berpikir dengan jernih sambil mengamati kira-kira apa ya dampak Donald Trump terhadap Indonesia. Indonesia masuk BRICS, kita dianggap dekat sama China. Terpengaruh nggak ekonomi kita? Jangan-jangan kita dikenain tarif, jangan-jangan barang-barang kita tidak mudah masuk pasar Amerika Serikat yang luas dan besar. Karena kita belum tahu seperti apa, dampak realnya terhadap Indonesia juga belum tahu, stay cool, tapi mari kita lakukan antisipasi, jaga-jaga. Kalau tiba-tiba kena dampaknya, kita tidak terdadak, gopoh, dan don't know how to do. Mari kita persiapan dengan baik. Tadi ditanya, mungkin nggak teori thinking outside the box berlaku dalam hal ini? Mungkin saja. Misalnya begini, Sela ya. Tiba-tiba, I don't know, Indonesia kena tarif oleh Amerika Serikat. Tentu susah.
Kemudian siapa tahu kita juga tidak mudah memasarkan barang-barang kita di sejumlah negara lantaran perang dagang, perang tarif yang diinisiasi oleh Trump atau Amerika Serikat ini. Nah, yang saya maksudkan dengan thinking outside the box, misalnya kalau dolar kita, rupiah kita kena hajar oleh dolar Amerika Serikat, Trump bersumpah, era saya adalah era strong American dollar. Kalau kuat tiba-tiba hijrah dolar dari Indonesia ke Amerika Serikat, terpukul rupiah kita. Ketika terpukul rupiah kita, mari kita cari cara. Dalam ekonomi itu ada namanya strategic competitive depreciation. Kalau nilai tukar rupiah kita anjlok, ditekan oleh dolar, kalau kita cerdas, smart enough, kita bisa mengalirkan ekspor kita ke pasar global karena rupiahnya rendah, harganya bisa bersaing. Kita bisa seperti itu. Mari kita cari pasar ASEAN sendiri dan pasar dunia lain yang kira-kira willing untuk menerima barang dan jasa yang kita eksporkan ke sana. Itu juga salah satu contoh, saya kira nanti Allah akan menuntun kita ketemu opsi yang lain, tapi yang jelas dunia seperti ini jangan gagap, tenang, tapi kita berpikir bagaimana kalau dampaknya kita rasakan di Indonesia. Oke, baik Pak SBY, ini sekarang kita pindah ke isu kawasan ya Pak, khususnya ASEAN. Ya. Bagaimana Bapak melihat begitu ya ASEAN hari ini di tengah situasi geopolitik yang semakin terpolarisasi dan rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok tentunya ya. Apakah kawasan ini masih menjaga netralitasnya Pak? Ya, pertanyaan yang mudah tapi tidak mudah untuk dijawab. Begini, menurut penglihatan saya, ASEAN ini akan diuji oleh sejarah ke depan nanti. Apakah ASEAN masih relevan? Okay. Apakah ASEAN memiliki netralitas yang disebut dengan ASEAN neutrality, termasuk ASEAN centrality gitu ya. Terus yang berikutnya lagi, apakah ASEAN values itu tetap bisa dijaga, yang membuat ASEAN itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ini pertanyaan yang relevan untuk kita jawab. Waktu saya berada di ASEAN 10 tahun, itu saya sangat aktif untuk memastikan ASEAN itu bagian dari solusi di kawasan Asia dan bahkan di dunia. ASEAN membawa real benefit kepada semua anggota ASEAN. Bukan hanya pemerintah tapi juga rakyat semua negara ASEAN. Dan itu ternyata buahnya manis meskipun di penghujung masa jabatan saya sebagai presiden, saya sudah melihat ini, pengaruh rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ASEAN itu juga nyata. Tetapi I have to say, waktu itu ASEAN masih bisa menjaga netralitasnya dan masih bisa mengatakan atau mewujudkan ASEAN centrality. Nah, sekarang memang saya mengikuti dengan seksama, ASEAN sering tidak mudah untuk mendapatkan namanya common position, urusan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Tidak mudah, karena ada yang lebih dekat ke Tiongkok, negara ASEAN, ada yang lebih dekat ke Amerika Serikat. Demikian juga netralitas ketika rivalitas semakin menjadi-jadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita lihat saja, ada negara-negara ASEAN yang cenderung lebih bersandar ke Tiongkok, ada juga yang lebih dekat ke Amerika Serikat. Nah, ini kita lihat Indonesia masuk BRICS. Kalau nanti ada negara ASEAN lain juga bergabung ke BRICS, ini juga bisa menimbulkan kohesi di antara ASEAN tidak sekuat dulu. Apalagi dulu Amerika punya blok yang namanya TPP, Trans-Pacific Partnership, gitu ya. Bisa saja nanti, kita nggak tahu, Trump untuk menandingi BRICS ada lagi kerjasama di Asia Pasifik yang itu sifatnya
atau bosnya Amerika Serikat. Kalau sempat ASEAN ada yang ikut BRICS, ada yang ikut bloknya Amerika Serikat, makin sulit menjaga kohesi di situ. Ini menurut saya ujian yang akan dihadapi oleh ASEAN, tetapi menurut saya ASEAN itu sudah well proven sebagai asosiasi yang menjaga netralitasnya, kemudian tetap mengutamakan kepentingan ASEAN dan akhirnya ya membawa keuntungan yang real. Nah, saya hanya berharap kepemimpinan para kepala negara, kepala pemerintahan ASEAN di tengah-tengah semuanya itu betul-betul berfokus pada kerjasama apa yang memang betul-betul membawa manfaat bagi ASEAN. Kemudian tetap relevan, kemudian kalau toh tidak berpihak, misalkan urusan sengketa di Laut Tiongkok Selatan, lebih bagus punya posisi. Misalnya dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan, ASEAN berharap dijalankan secara diplomasi, secara politik, tidak dalam penggunaan kekuatan militer, menghormati hukum-hukum internasional, dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau ASEAN tidak bunyi sama sekali membiarkan, saya khawatir ASEAN menjadi tidak relevan dan kemudian apa gunanya ASEAN kalau seperti itu. Ini harus saya sampaikan, tetapi saya masih punya harapan ASEAN bisa kembali ke jati dirinya. Ya, kita masih berbicara mengenai ASEAN nih. Kepemimpinan Indonesia sendiri di ASEAN ini sulit dinafikan, Pak. Nah, waktu itu selama masa kepemimpinan Bapak, Indonesia memainkan peran kunci memperkuat integrasi ekonomi ASEAN. Ya. Nah, sekarang pandangan Bapak, kira-kira apa tantangan terbesar dalam mencapai masyarakat ekonomi ASEAN dan Indonesia kira-kira bisa apa, Pak? Iya, Indonesia itu memang naturally dianggap sebagai saudara tua, big brother. Masuk akal karena Indonesia adalah the biggest country in ASEAN. Ya, tetapi dulu cara membawakan diri Indonesia sebagai big brother tidak mentang-mentang ngebosi, usah bosnya, tidak. Saya menghormati namanya equality di antara anggota ASEAN, di antara para pemimpin ASEAN. Mereka malah suka Indonesia negara besar tapi juga menghormati negara lain sehingga terjamin ya hubungan yang baik lah. Tidak ada yang merasa superior dan yang lain lebih inferior gitu. Nah, kalau ditanyakan soal ekonomi memang menjadi lebih rumit nanti ketika kepentingan ASEAN meningkatkan ekonomi ASEAN itu bersinggungan dengan kepentingan meningkatkan perekonomian BRICS, perekonomian individual country misalkan Tiongkok, kemudian barangkali India, barangkali Amerika Serikat begitu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh ASEAN, marilah kembali kepada semangat ASEAN dulu, mengintegrasikan ekonominya. Pasar ASEAN makin besar, apalagi kalau perang tarif, perang dagang menjadi-jadi, menurut saya ayo dikerahkan semua potensi ASEAN untuk betul-betul membangun ekonomi di kawasan ASEAN. Contoh, kita punya program namanya ASEAN Connectivity. Membangun bukan hanya infrastruktur tapi juga yang lain-lain sehingga secara ekonomi ASEAN menjadi pasar bersama. Pasar yang makin kuat. Meningkatkan connectivity. Nah, kemudian dengan era perang tarif, pastikan tidak ada perang tarif di antara sesama negara ASEAN. Dengan demikian akan ada security of supply, barang dan jasa satu negara ASEAN bisa dipasarkan ke negara ASEAN yang lain tanpa harus dibebani biaya tambahan, tarif tadi. Itu juga bisa dilaksanakan. Kemudian misalkan menghadapi pasar-pasar yang akan berubah di sana sini, harapan saya ASEAN juga cerdas, memastikan mengamankan pasarnya, kemudian dengan kebersamaan dengan menjadi masyarakat ekonomi ASEAN, semua itu bisa dibikin lebih mudah, lebih murah, lebih lancar. Ya. Jangan ada urusan tarif dan non-tarif barriers namanya. Itu juga bisa dilaksanakan dan saya punya keyakinan
Ya meskipun nanti akan ada ada komplikasi. Ini kepentingan ASEAN dengan kepentingan BRICS dan kepentingan yang lain-lain. Tapi saya masih punya harapan kita sudah punya Asian way of doing business dari generasi ke generasi sejak tahun 1967 hingga sekarang. Jadi ASEAN siap betul menghadapi perubahan dunia yang menurut saya agak dramatis ini sehingga tetap menjaga bukan hanya netralitasnya tapi juga efektivitasnya sebagai blok baik ekonomi, politik maupun budaya. Luar biasa. Oke, Pak, kita sama-sama tahu ya kalau ASEAN punya prinsip non-intervensi dan konsensus dalam menyelesaikan masalah. Apakah prinsip ini menjadi tantangan dalam menyelesaikan konflik yang berlarut-larut di Myanmar? Dan pandangan Bapak bagaimana? Hal apa yang kira-kira belum dilakukan Indonesia nih untuk mendorong penyelesaian konflik dari Myanmar? Ya, konflik itu memang muncul sejak berdirinya ASEAN ya. Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri, apalagi dulu sistem politiknya berbeda-beda ya. Sejak ASEAN berdiri ditambah lagi ASEAN 6 menjadi ASEAN 10 ya. Ada masuk kemudian Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar gitu. Tetapi begini, tolong dipahami bahwa dalam piagam ASEAN yang baru, New Charter of ASEAN itu disahkan tahun 2008. Saya terlibat aktif melalui tentu delegasi kita dalam merumuskan piagam ASEAN yang baru itu. Nah, dalam piagam ASEAN yang baru tahun 2008 memang masih ada prinsip non-interference, non-intervention, tidak saling campur tangan urusan dalam negeri sesama anggota ASEAN. Tapi prinsip itu disandingkan dengan prinsip yang lain. Jadi bukan berdiri tunggal, ada prinsip sandingannya yaitu ASEAN menghormati atau memperkuat demokrasi, menghormati the rule of law dan good governance, menghormati hak-hak asasi manusia dan fundamental freedom, dan menghormati hukum internasional. Artinya apa? Dua prinsip itu tolong dilihat secara bersama, cari jalan tengahnya. Ini yang baru, jadi tidak boleh berlindung, berdalih, tidak boleh saling mencampuri. Nah kalau ada negara yang ignoring, tidak menjalankan prinsip yang satunya lagi, mesti dicarikan jalan keluarnya. Jadi menurut saya tidak harus ASEAN menghukum Myanmar, mempenalti Myanmar, bukan itu. Tapi bersama-sama Myanmar cari jalan keluar agar ini ada solusi yang baik. Tidak baik bagi Myanmar, tidak baik bagi ASEAN kalau masalah ini belum ada solusi yang bijak, solusi yang tepat. Tepat untuk Myanmar, tepat untuk ASEAN, dan tepat untuk dunia. Saya ingin memberikan contoh kalau ditanyakan Indonesia bisa berbuat apa. Begini, dulu tahun 2005, baru 1 tahun saya menjabat, saya mempelajari tentang isu Myanmar. Karena dunia boleh dikatakan mencekalnya, memberikan sanksi dan sebagainya. Saya bilang, tidak bagus kalau ini terus berlanjut. Saya cari pendekatan. Rupanya Myanmar itu merasa dunia itu memaksa Myanmar harus segera menganut demokrasi. Apalagi demokrasi yang liberal, yang ala negara lain dan belum tentu cocok sama Myanmar. Pemimpin Myanmar namanya Senior General Tuan Swe itu juga menganggap Barat ini, dunia ini tidak paham apa persoalan utama di Myanmar. Kok hanya urusan demokrasi? Kami pada saatnya akan menuju ke situ kalau persoalan yang lebih membahayakan ini bisa diatasi. Mengerti cara pandang Tan Swe itu, beliau minta bertemu saya di Jakarta, berdiskusi. Saya datang ke Yangon, belum Naypyidaw, juga lama berdiskusi. Akhirnya saya tahu, kami namanya persatuan sedang terancam. Integrasi bangsa Myanmar sedang terancam. Kemudian perlawanan atau pemberontakan di banyak tempat sedang terjadi. Tidak mungkin kami tiba-tiba menuju demokrasi ini kami nomor 2 kan.
Apa diplomasi kita dulu kepada Tan Swe, Bapak Tan Swe, Indonesia sangat mengerti pentingnya keamanan nasional, persatuan nasional, integritas bangsa. Karena kami juga pernah mengalami dulu. Oleh karena itu Indonesia mendukung penuh usaha untuk menyelesaikan urusan dalam negeri Myanmar. Tan Swe lega. Namun Bapak Tan Swe, karena Myanmar sudah berjanji untuk secara bertahap, step by step basis menuju Myanmar yang lebih demokratis, itu juga jangan diabaikan. Indonesia akan membantu sepenuhnya Myanmar menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanannya, sambil juga Indonesia sebagai kawan juga siap untuk bersama-sama mewujudkan Myanmar yang lebih demokratis. Dengan pendekatan itu mereka merasa tidak ditekan dan menjadi sahabat yang baik, sampailah akhirnya presidennya namanya Thein Sein, sahabat dekat saya juga. Thein Sein memuji Indonesia, tidak menekan, tidak menggurui, tidak mempenalti, tapi memberikan jalan, dukungan, dan mengerti persoalan Myanmar. Singkat kata, dengan pendekatan itu ada perubahan signifikan, ada election di Myanmar, Aung San Suu Kyi terpilih, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah memang keadaannya berubah setelah ada peristiwa kemarin itu, Myanmar menjadi penglihatan dunia. Tolong ASEAN memikirkan approach yang benar terhadap Myanmar. Ini saudara sendiri, kawan sendiri, member of the ASEAN. On the one hand, tentu kita cari solusi untuk kebaikan Myanmar, tapi on the other hand, nama baik ASEAN dipertaruhkan. Karena tadi itu ada prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, tapi juga ada kewajiban untuk menghormati the rule of law, human right, democracy, dan sebagainya. Kalau pendekatannya begitu, meskipun tidak mudah, I know, tetapi barangkali masih ada jalan, ada peluang untuk menyelesaikan Myanmar secara tepat dan secara bijaksana. Baik Pak, kita masih berbicara mengenai konflik nih. Ini nggak sah ya rasanya kalau ini kita nggak minta pandangan Bapak ya soal konflik yang memang terjadi dan ramai, yaitu terkait Israel-Palestina. Iya, iya. Apakah two-state solution harga mati? Atau menurut Bapak ada alternatif solusi lain Pak? Dan kira-kira apakah ada upaya yang belum dilakukan komunitas internasional untuk menekan Israel? Yang saya ketahui memang ada dua aliran pemikiran. Ada yang suka dengan two-state solutions, dua negara sama-sama berdaulat, Israel dan Palestina. Ada juga yang memilih one-state solution, hanya ada satu negara, Israel, atau hanya ada satu negara, Palestina. Nah, melihat itu, akal sehat saya mengetahui the nature of conflicts. Kalau tidak ada yang didapatkan, baik bagi Israel dan bagi Palestina, sampai kapanpun tidak akan ada solusi. Jadi meskipun tidak kecil tantangannya, karena ada yang tidak setuju dengan two-state solution, menurut saya itulah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, Israel maupun Palestina. Saya lihat dunia mayoritas setuju dengan two-state solutions. Tapi sebagian kecil dunia memang memilih udahlah Israel saja. Atau juga Palestina saja. Dengan cerita seperti itu, Sela, menurut saya, mengapa tidak bisa terwujud bukan karena opsi two-state solution yang salah, bukan konsepnya yang salah, tetapi ada faktor yang menyebabkan. Begini, di Israel sendiri, yang lebih dominan itu adalah yang bergaris keras. Tidak setuju dengan adanya negara Palestina. Hanya satu negara Israel. Di pihak Palestina, misalkan elemen dari Hamas, tidak setuju dengan adanya two-state solution. Hanya ada satu negara, Palestina. Dan mereka dominan, mereka keras. Oleh karena itu, terwujud atau tidak terwujudnya, itu bergantung kepada Israel dan Palestina. Apakah bisa membentuk konsensus supaya tidak berlarut-larut konflik dan peperangan ini? Sudahlah, ada dua negara, sama-sama berdaulat, side by side.
dalam hubungan yang damai. Nah, kalau itu ada konsensus, jalan terbuka. Tetapi kalau tidak ada, yang mengontrol, yang dominan, yang lebih berkuasa adalah yang anti two-state solution, tidak akan terwujud. Itu dari diri Palestina dan Israel. Di negara-negara Timur Tengah juga begitu. Mestinya mereka sadar bahwa rintangannya karena dominannya faktor yang tidak setuju. Mestinya sahabat-sahabat dekat Palestina atau yang dekat sama Israel katakanlah bisa berdamai untuk menuju ke situ. Oleh karena itu seperti peran negara yang lain ya, kalau dunia setuju dengan two-state solution tetapi tidak berikhtiar untuk menuju ke situ ya tidak mungkin berhasil. Misalnya Iran dekat sama Palestina, Amerika dekat sama Israel, Rusia relatif dekat sama Palestina. Misalnya anggapan seperti itu, why not? Mereka duduk bersama, saling melepas egonya, sehingga jalan itu terbuka. Jadi kalau ditanya itu mengapa two-state solution tidak kunjung datang, karena faktor-faktor yang rumit yang sampai sekarang terus terang belum ada solusinya. Oke. Lalu bagaimana Indonesia sendiri bisa memaksimalkan perannya dalam mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina, Pak? Ya, Indonesia sebetulnya cukup konsisten ya. Dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mulai Bung Karno sampai Pak Prabowo sekarang ini, agar ya Palestina segera menjadi negara merdeka, negara berdaulat begitu. Kemudian konflik dan peperangan segera bisa diakhiri. Itu konsisten, kita juga aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa, aktif berdiplomasi di Timur Tengah, aktif di forum organisasi kerjasama Islam. Dan untuk Palestina, saya itu sering bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas dulu. Juga pernah bertemu dengan Ismail Haniyeh yang kemarin tewas di Iran, itu dari Hamas memang, tapi pernah berdiskusi dan ketemu dengan saya. Artinya saya mencoba bagaimana kedua belah pihak Fatah dan Hamas itu segera duduk bersama, sepakat untuk menyelesaikan konflik dengan bagus. Itu pernah Indonesia lakukan. Masjid yang ada bukan masjid, rumah sakit yang ada di Gaza itu saya bangun tahun 2011. Nah, 4 tahun, kurang setahun Pak Jokowi melanjutkan 1 tahun, dan itu sangat penting meskipun kemarin jadi porak-poranda gara-gara perang yang luar biasa, aksi-aksi Israel di Gaza. Artinya Indonesia sudah cukup maksimal melaksanakan diplomasinya. Nah sekarang begini, karena ini sudah melampaui batas kemanusiaan ya yang terjadi di Gaza, Indonesia harus ikut mendorong semua komunitas di dunia. Apa kita biarkan? Apa adil? Apa manusiawi? Ada tragedi yang begitu sulitlah untuk digambarkan. Terus kita kurang melakukan sesuatu to end the human tragedy di Gaza itu. Jadi menurut saya teruslah tidak pernah padam, tidak pernah berhenti kita berdiplomasi dan do real things untuk kebaikan yang bisa dilakukan Indonesia. Meskipun ya Indonesia tentu tidak bisa melakukan semua hal, kita punya batas kemampuan juga, tapi kalau kita mendorong Timur Tengah, mendorong dunia, mendorong seperti Amerika, Rusia, dan Iran akan lebih bagus. Jadi itu menurut saya masih open chapter, tetapi never give up untuk do something yang paling bagus untuk Timur Tengah, untuk Palestina. Iya. Baik, kita lanjut ke konflik lainnya nih Pak, yang juga menjadi perhatian global, yaitu perang di Ukraina. Trump sudah menyatakan keinginannya untuk segera mencapai perdamaian. Tapi pembicaraan dengan Rusia di Arab Saudi berlangsung tanpa melibatkan Ukraina ataupun Uni Eropa nih Pak. Kira-kira pandangan Bapak, apakah menandai ini sebagai perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Eropa dan komitmen terhadap NATO Pak? Gimana? Betul. Kalau saya pantau perkembangan di tingkat dunia hingga hari ini terhadap rencana Donald Trump untuk menyelesaikan atau mengakhiri perang di Ukraina itu
Sebagian menyambut dengan baik, ini bisa berhasil. Ini Trump luar biasa, thinking outside the box. Berarti bakal berakhirlah perang di Ukraina. Yang optimis dengan rencana Trump. Tapi yang lebih banyak memang yang pesimis. Loh, Trump itu gimana cara berpikirnya? Ingin menyelesaikan perang di Ukraina. Perang itu antara Rusia dan Ukraina. Di belakang Ukraina ada Eropa. Lah mau mengakhiri peperangan kok tidak melibatkan Ukraina sendiri dan juga Eropa. Ini gimana? Itulah yang mereka skeptis dan pesimistis. Jangan-jangan Trump ini cara berpikirnya yang penting ada deal antara Trump sama Putin, antara Amerika dengan Rusia. Hasil deal itu dipaksakan kepada Ukraina untuk menerimanya. Nah, ini yang menurut saya menjadi tidak semudah itu. Sulit masuk akal sehat kita, misalkan Ukraina dipaksa ini, saya dengan Putin, kalau Trump gitu, sudah sepakat ini, cara menyelesaikannya begini. Nah bagaimana kalau tidak sesuai dengan harapan Ukraina? Bagaimana kalau tidak adil? Bagaimana kalau bertentangan dengan hukum internasional? Ini panjang. Oleh karena itu ya memang kita belum bisa menyimpulkan sekarang karena masih ongoing. Saya juga mengikuti pertemuan di Riyadh dan balasan pertemuan di Paris, negara-negara Eropa dan banyak hal lah. Oleh karena itu ya kalau saya ya bukan hanya wait and see gitu ya. Tetapi kalau memang seperti ini semua negara harus jaga-jaga, jangan tidur, mengantisipasi what's going on dan apa yang akan terjadi ke depan ini supaya yang jernih berpikirnya bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia itu bersatulah. Jangan dibiarkan carut-marut nanti gonjang-ganjing terus seperti apa masa depan dunia. Jadi saya meskipun I am no longer in the loop ya, tidak lagi di pemerintahan, tapi tidak mungkin saya tidak peduli. Ya paling-paling nanti menyarankan kepada pemimpin kita, presiden kita, pemerintahan kita, bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap karena dunianya sedang seperti ini. Iya, jadi memang kalau kita lihat potensi ketegangan geopolitik antara kekuatan besar ini terus mengemuka dalam sejumlah isu ya Pak ya. Seberapa krusial sih Pak peran kerja sama multilateral dalam mencegah konfrontasi? Apakah Indonesia ini sudah on track atau ada upaya yang perlu ditingkatkan lagi Pak dalam isu kerjasama multilateral? Kita kembali dulu seperti apa sih dunia yang bakal terjadi. Kalau bakal itu agak terlalu cepat ya, yang mungkin bisa terjadi. Kalau kita amati selak ya, sepertinya dunia ini sedang kembali ke atau return to power politics dan geopolitics. Akan panas, yang kuat akan memaksakan kehendaknya. Itu the essence of power politics and the era of geopolitics. Tapi yang kedua, ini juga saya amati, sepertinya sekarang ultranasionalisme itu sedang meningkat. Unilateralisme, tindakan sepihak juga meningkat. Nah ini menurut saya tren yang menurut saya akan saling berbenturan satu negara dengan negara yang lain. Misalkan Amerika first, nanti bagaimana kalau Russia first, China first, France first, seperti apa. Jadi sayang sekali multilateralisme sepertinya mati suri, diabaikan, dianggap tidak penting. Padahal ketika Perang Dunia berakhir, itu sepakat mendirikan perserikatan bangsa-bangsa agar terjadi multilateralisme tadi. Ada aturannya, ada Dewan Keamanan, ada WTO, ada World Bank, IMF, dan sebagainya. Supaya saling bekerja sama, saling berbincang, jangan sepihak, jangan unilateral gitu. Tetapi tren yang sekarang ini saya khawatir ya, kalau berubah total world order ini, tatanan dunia ini, digantikan tatanan baru yang belum tentu lebih baik, malah membahayakan gitu. Sehingga saya harus mengatakan dengan dunia seperti ini maka
yang kuat dan yang nekat menang. Yang lemah kalah. Tanpa melebih-lebihkan, saya jeli mengamati namanya interplay. Bagaimana pemimpin-pemimpin dunia memainkan dirinya untuk kepentingan negaranya misalnya dalam tatanan dunia. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju apa tidak setuju, kita akan melihat peran pemimpin seperti Donald Trump, Putin, Xi Jinping yang akan mempengaruhi banyak sekali kejadian di dunia ini. Tentu bukan itu yang diharapkan oleh dunia. Benar negara-negara mereka besar. Benar negara mereka punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Benar mereka punya kekuatannya lebih entah ekonomi, entah militer, entah teknologi dan sebagainya. Tetapi kan kita dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau mau kita perbaiki, masih menginginkan dunia yang adil, dunia yang damai, dunia yang ya ada nilai-nilai demokrasinya, tapi dunia yang juga memberikan kesetaraan antar negara, antar bangsa. Saya melihatnya begitu dan terus terang saya juga worry ya kalau ini uncontrollable dunia kita dan kemudian menimbulkan disorder, lantas siapa yang menanggung? Yang menanggung bangsa-bangsa sedunia. Oke Pak SBY, tadi kita udah bahas isu-isu yang cukup serius ya. Sekarang mungkin boleh Pak kita ke pertanyaan yang agak ringan nih. Jadi kalau berbicara soal hobi, ini salah satu hobi Bapak yang diketahui masyarakat begitu ya. Dan juga sahabat Liputan 6 adalah membaca. Ya. Ya. Ini sesuatu yang mungkin jarang dinikmati oleh generasi muda saat ini gitu Pak ya. Karena di tengah buayan media sosial kita berkutat dengan gadget. Kira-kira nih Pak, bolehkah Bapak berbagi pandangan tentang dampak positif yang Bapak rasakan dari aktivitas membaca ini? Banyak sekali buku-bukunya. Boleh. Jadi begini, saya membaca itu memang sejak remaja. Masih kecil, SD, SMP sudah rajin membaca. Dan jangan dikira bacaan saya itu yang serba berat, yang serba ilmiah. Bukan, saya membaca komik, membaca cerita rakyat, termasuk dulu ada legenda yang beredar di masyarakat seperti Nogoso Sorosabu Inten Api di Bukit Menoreso, suku Veneto di Amerika Serikat. Ringan tetapi memang I love it untuk membaca. Dan kemudian habit ini berlangsung terus, akhirnya tanpa saya sadari karena ini long term investment ya, saya lebih banyak mendapatkan ilmu, knowledge, science, outlook gitu, tanpa saya sadari setelah puluhan tahun membaca gitu. Dan rasanya saya juga bisa menyempurnakan kepribadian saya. Biasanya manusia itu tahu sedikit, perasaannya sudah luar biasa, sadar. Makin tahu kita sesuatu, makin banyak lagi yang tidak kita ketahui. Dan saya punya sesanti, kalau ingin jadi pemimpin itu adalah a leader is a reader. Reader today, leader tomorrow. Jadi alhamdulillah ketika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, kebiasaan saya membaca itu ada gunanya. Nah sekarang memang zamannya berubah. Times changing. Ada dunia medsos, ada dunia internet. Seperti juga ada dunia fast food. Saya juga suka mengikuti medsos, saya juga senang mendapatkan informations yang disajikan oleh medsos. Tapi satu hal, information tidak sama dengan knowledge. Information needed supaya kita mengerti what's going on in our world, in our country. Tetapi di luar itu, untuk kepentingan tertentu, kita memerlukan kedalaman pengetahuan, knowledge, science. Itu didapatkan tidak mungkin dengan membaca medsos yang bergerak dengan cepat setiap hari seperti fast food. Harus ada waktu untuk studi, untuk membaca buku itu. Nah itulah yang menurut saya mengapa saya suka. Dan begini, ada orang bilang, aku kalau membaca tuh pusing, stres gitu. Gimana caranya? Nah saya ini mungkin orang nggak percaya kalau saya ceritakan. Saya kalau sedang pusing,
Dulu misalkan waktu jadi presiden kan permasalahan ada saja, datang dan pergi. Rakyat melihatnya ini suka ini nggak suka, ya begitulah. Pemimpin harus sabar, harus siap menerima rakyat apa adanya. Tetapi ketika saya sedang terbebani banyak pemikiran yang kompleks, yang kadang-kadang juga tidak mudah untuk mencarikan solusinya secara instan, saya membaca. Membaca jadi rileks, jadi plong. Jadi alhamdulillah saya bisa start mulai bekerja lagi. Itu orang nggak percaya, tapi teman-teman yang dekat sama saya, pembantu-pembantu saya mengerti sekali. Kalau saya sudah membaca itu berarti ingin rileks, ingin santai, karena memang harus begitu. I have to escape from my daily pressure sebagai presiden gitu. Jadi termasuk salah satu me time ya Pak ya, membaca? Yes, yeah, exactly. Wow. Ini kalau boleh tahu, buku favorit Bapak apa nih Pak? Satu buku atau mungkin dari penulis siapa? Banyak sebetulnya. Kalau saya berkunjung ke namanya Presidential Library saya yang ada di Pacitan, di situ ada cukup banyak buku, belasan ribu yang ada di situ, karena buku saya tersebar di mana-mana, ada di Cikeas ini, ada di Kuningan dan di tempat-tempat lain. Ada 500 buku yang mempengaruhi saya. 500 books that influence SBY. Banyak, tetapi boleh satu saja ya yang terlintas saat ini. Ada buku tulisan Ian Bremmer. Dia political scientist, analisisnya tajam tentang hubungan internasional, tentang geopolitik dan sebagainya. Dia menerbitkan buku pada tahun 2006. Buku itu berjudul The J Curves. Kurva J, huruf J itu dengan judul kecil A New Way to Understand Why Nation Rise and Fall. Cara baru bagaimana memahami bangsa tiba-tiba jatuh dan bangun lah, kira-kira gitu. Saya tertarik karena tidak sulit, bahasanya cukup mudah dimengerti, dan tahun 2007 ingat saya yang bersangkutan datang ke Jakarta, datang ke kantor saya, kami berdiskusi berdua dengan Ian Bremmer dan saya lihat memang ini cerdas, analisisnya tajam dan bagus lah gitu. Akhirnya saya baca, sederhana sebetulnya. Kalau kita lihat ada negara tiba-tiba jatuh gitu ya, bisa karena yang disebut dengan J-curve. Negara itu mengubah sistem politiknya, mengubah tatanan kehidupannya secara drastis. Dan itu akan masuk dalam kurva J yang bawah, itu yang disebut periode yang sangat berbahaya. Kalau negara jatuh seperti itu belum tentu selamat, hilang dari peta dunia. Itu namanya a period of dangerous instability, akan terguncang, tidak stabil. Kalau selamat lewat itu maka kurva J akan naik dia. Akan tumbuh menjadi negara baru, bangsa baru yang lebih bagus, lebih maju, lebih demokratis, ekonominya lebih tumbuh dan sebagainya. Terus saya ingat Indonesia pernah mengalami 1998. Tatanan lama dibongkar, diganti tatanan baru yang disebut dengan demokratisasi, reformasi segala bidang. Itu kan chaos. Di seluruh tanah air terjadi goncangan. Semua atau banyak yang meramalkan Indonesia akan akan terjatuh dan hilang dari peta dunia. Banyak yang meramalkan. Subhanallah, alhamdulillah, kita disadarkan dulu, seberat apapun, segaduh apapun, sedalam apapun krisisnya, ayolah kita tetap bersama-sama mencari jalan keluar. Tahap demi tahap kita kembali ke atas. Saya salah satu pelaku utama reformasi ABRI, ikut juga reformasi nasional. Tidak mudah, tetapi dengan ketabahan kita, tidak menyerah, sabar, akhirnya kita bawa ke atas. Sehingga setahun 2 tahun yang gelap waktu itu menjadi terang, begitu. Karena kita menemukan jalan yang baru, norma yang baru, tatanan kehidupan bernegara yang baru, akhirnya sampailah Indonesia yang lebih bagus. Jangan terjadi lagi prahara seperti itu. Jangan kita lupa diri. Kalau sampai negara kita terguncang seperti dulu, belum tentu selamat loh. Ya, yang penting jangan terguncang gitu. Semua jagalah, semua elit,
Semua ingat bahwa kepentingan negara harus di atas kepentingan apapun. Kepentingan bangsa juga begitu. Nah, saya kaitkan sekaligus buku J-Curve itu, dunia sekarang ini. Kalau tiba-tiba dunia terguncang, tatanan lama ditinggalkan, tatanan baru belum terbentuk. Itu sesuatu yang membahayakan, seperti teorinya Ian Bremmer itu, J-Curve, kurva C pada saat di bawah. Untuk naik ke atas ini juga very challenging. Mudah-mudahan dunia kita tidak seperti itu dan segeralah bisa dikelola dengan baik apa yang terjadi sekarang ini. Wow, keren Pak. Oke, terakhir Pak ya, ini pesan Bapak bagi generasi muda sekarang, milenial dan Gen Z tentunya, di tengah era disrupsi. Karakter dan nilai-nilai apa nih Pak yang harus kita miliki pada sahabat Liputan 6? Saya tuh melihat generasi muda, generasi Z dan yang lain-lain itu aset. Ada orang, wah ini kok generasi muda seperti ini, masa depan kita seperti apa. Don't say that. We have to trust generasi muda. Mereka pada saatnya akan siap untuk mengawai dan memimpin bangsa ini. Dia punya knowledge, dia punya skill, dia punya pengetahuan yang lebih luas tentang dunia kita. Jadi berangkat dari keyakinan diri saya itu, pesan saya untuk generasi muda sekarang ini, know your world, know your country. Tahulah dunia seperti sekarang ini. Ketahui juga negaranya sendiri. Nah yang kedua, menghadapi pergolakan di dunia apapun, tetaplah Indonesia first. Tetapi jangan lupa meninggalkan kebersamaan dengan negara lain. Tanpa meninggalkan komitmen internasional kita. Itu kan Undang-Undang Dasar, Konstitusi mengatakan begitu. Nah, generasi muda harus lebih adaptif. Bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adaptif, inovatif, tapi jangan meninggalkan prinsip-prinsip yang baik. Prinsip-prinsip moral, tapi tetap adaptif. Jangan tertinggal. Jangan naif, jangan seperti tidak tahu. Dunianya berubah, zamannya berubah. Gitu. Nah, zaman yang berubah ini, kita masuk misalkan ekonomi digital, masyarakat digital, the rules of technology, banyak sekali lah. Maka generasi muda harus bersiap diri. Lebih knowledgeable, lebih skillful, punya sifat adaptif tadi, dan siap untuk profesi apapun. Pekerjaan apapun, job apapun, peran apapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari luar negeri pun bisa berbuat sesuatu untuk negaranya, untuk kepentingan nasional kita. Saya kira saya punya hak untuk menasihati generasi muda, karena saya pernah muda, generasi muda belum pernah tua. Iya Pak. Luar biasa sekali, itu jadi note Pak untuk saya juga. Thank you, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sungguh kesempatan yang luar biasa bisa berbincang dan berdiskusi dengan Bapak. Mungkin next kita boleh diskusi lagi ya Pak ya? Insya Allah, I more than willing. Saya bersedia sekali. Baik, terima kasih Pak. Sarah. Thank you. Oke, sahabat Liputan 6, itu dia tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6, tentunya bersama dengan Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sangat bermanfaat sekali dan semoga membuka wawasan kita tentang dunia, bagaimana yang sedang terjadi saat ini dan tentunya dalam mencari solusi. Untuk itu, saya sudah Bincang Liputan 6, saya Sheila Oktana izin pamit, sampai jumpa.